Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami siklus akuntansi perusahaan jasa. Pembahasan dimulai dengan karakteristik perusahaan jasa. Kemudian diteruskan dengan transaksi keuangan dan bukti transaksi. Berikutnya dibahas aturan debit kredit dan aturan saldo normal dan penggolongan akun. Selanjutnya, tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Setelah semua transaksi dicatat pada akun, kita masuk ke tahap pengikhtisaran yang mencakup daftar saldo, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Terakhir, kita membahas tahap pelaporan yang mencakup penyusunan laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Karakteristik perusahaan jasa yaitu pengertiannya perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membuat produk tidak berwujud berupa jasa atau layanan dengan tujuan memberi laba atau memberi layanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari keuntungan atau memberi layanan kepada masyarakat. Perusahaan melakukan transaksi seperti membeli perlengkapan dan peralatan, menjual jasa, membayar beban, dan kegiatan lainnya. Transaksi keuangan adalah kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan perusahaan. Contoh transaksi keuangan antara lain pembelian peralatan, pembayaran utang, dan penerimaan piutang. Jenis-jenis transaksinya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu transaksi internal dan transaksi eksternal. Transaksi internal adalah transaksi yang terjadi pada intern perusahaan. Transaksi ini tidak mempengaruhi pihak luar atau ekstern perusahaan. Contoh dari transaksi internal adalah keputusan penetapan jumlah penyusutan aktiva tetap, penetapan banyaknya perlengkapan yang digunakan selama periode tertentu. Transaksi eksternal adalah transaksi yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak luar. Contoh transaksi eksternal adalah penerimaan piutang, pembayaran utang, pembelian perlengkapan dan peralatan maupun pembelian jasa. Jenis-jenis bukti transaksi. Bukti transaksi memiliki berbagai jenis sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Berikut adalah jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama, memo. Yang kedua, faktur atau invoice. Yang ketiga, kwitansi. Yang keempat, nota debit. Yang kelima, nota kredit. Yang keenam, nota tunai, dan yang ketujuh, rekening koran. Memo merupakan bukti yang dibuat oleh perusahaan dan ditujukan pada bagian dari perusahaan tersebut. Contoh dari memo, misalkan dari kepala bagian personalia kepada bagian keuangan, perihalnya tentang laporan pembagian gaji karyawan. Yang kedua, faktur atau invoice adalah bukti pembukuan yang menyatakan telah terjadi suatu transaksi jual beli dengan cara kredit antara dua perusahaan. Dalam faktur atau invoice tersebut akan dituliskan berapa syarat pembayarannya. Yang ketiga, kwitansi merupakan bukti pembukuan untuk penerimaan pembayaran dan untuk orang yang membayar. Biasanya kwitansi paling sedikit rangkap 2, yang asli diberikan kepada pembayar dan yang satu lagi diperuntukkan bagi penerima uang. Yang keempat, nota debit. Nota debit adalah sebuah nota yang dibuat oleh penjual untuk mengoreksi atau membenarkan faktur pada masa lalu. Yang kelima adalah nota kredit.
Nota kredit merupakan bukti pembukuan yang menjual barang dengan cara kredit sebagai koreksi atau perubahan jumlah tagihan yang berkurang akibat kekeliruan pada masa lalu, akibat harga yang terlalu mahal atau jumlah yang terlalu sedikit. Yang keenam adalah nota tunai atau kontan. Merupakan bukti pembukuan yang dibuat oleh penjual dengan cara menjual secara tunai. Dalam nota kontan tersebut akan dituliskan nama barangnya, jumlah barang, harga satuan, dan total harga. Yang ketujuh adalah rekening koran. Rekening koran merupakan bukti pembukuan yang dibuat oleh bank untuk nasabah. Pendebitan dan pengkreditan dilihat dari sudut bank. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.